Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi. Ketemu lagi dengan Kak Friska dan Kak Selvi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum itu, kakak undang untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sedang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai impak kami. Engkau berkati impak kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat Kak Selvi yang akan membentangkan firman-Mu. Biarlah Kak Selvi boleh menyampaikannya dengan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, kita tetap masih berdiri. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 93 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mazmur pasal 93 ayat yang 1 hingga ayat yang kelima. Kakak akan membacakannya untuk adik sekalian. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu yang sangat teguh, baik-Mu layak yang kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur, silakan duduk. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan dari lagu Firman-Mu Pelita.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Namun sebelum kami membaca dan mendengarkan, kami mohon kepada Tuhan Yesus agar memberkati kami, agar kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh kembali melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pakailah hamba juga untuk menyampaikan firman-Mu di pagi yang indah ini. Biarlah hamba boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Lembaga Alkitab memberi judul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada waktu tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai seorang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom, selamat pagi adik-adik. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pagi ini adik-adik, Kak Selvi akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan membawaku berani berkarya. Adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik, pernah tidak mendengar kata budak? Ya, budak artinya adik-adik menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya hamba atau orang gajian. Nah, adik-adik, kakak mau menyampaikan sama adik-adik dari pembacaan kita di pagi ini dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6, perikop yang di dalamnya hendak mengajak umat untuk dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Kenapa adik-adik? Karena sistem perbudakan patriarkal diperkirakan sudah terjadi dari tahun 3000 silam Masehi, bahkan jauh sebelumnya, di mana sistem pengaruh hukum Romawi khususnya yang berkaitan dengan sistem hukum budak dan perbudakan cukup berpengaruh kuat, di mana mereka menganggap seorang budak laki-laki maupun perempuan adalah milik orang lain yang tidak mempunyai hak, sehingga pemiliknya dapat memakai mereka dengan cara apapun sesuai kemauan hatinya. Pada umumnya, para budak ini dimanfaatkan untuk kepentingan tuannya. Nah, adik-adik, pada masa itu, perbudakan merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tradisi Ibrani kuno. Mengapa? Karena menjadi budak seringkali dijadikan pilihan untuk bisa bertahan hidup dan mendapat perlindungan dalam tengah kehidupan kemiskinan.
Namun, sebagaimana yang sudah Kak Selvi sampaikan tadi, seringkali budak ini dimanfaatkan untuk kepentingan tuannya. Karena itulah Allah melihat perlu diberikan ketentuan atau aturan tentang budak sebagai usaha menjaga hubungan baik antara manusia. Aturan tentang budak yang disampaikan oleh Allah dalam pembacaan kita di pagi ini bukan berarti Allah mengizinkan perbudakan tersebut, melainkan ketetapan yang Allah berikan dalam firman Tuhan di pagi ini sebenarnya hendak mengembalikan harkat manusia sebagai gambar dan rupanya. Nah, adik-adik, dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa sebagai seorang budak pun mereka diberikan kebebasan untuk memilih kelanjutan hidup, menjadi orang yang merdeka atau tetap menjadi budak seumur hidupnya. Dalam bacaan hari ini ada pilihan yang ditampilkan. Adik-adik bisa memperhatikan di ayat yang kedua, di mana seorang budak Ibrani bekerja selama 6 tahun dan dibebaskan tanpa membayar tebusan apapun. Dan di ayat yang ketiga, adik-adik bisa perhatikan, apabila dia menjadi budak bersama istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya pun bebas bersamanya. Dan di ayat yang keempat, apabila pada saat bekerja sebagai budak, tuannya memberikan istri padanya, dia boleh memilih antara menerima atau tidak. Bila ia menerimanya, pada saat bebas, istri dan anaknya harus tinggal dan tetap menjadi budak. Dan di ayat yang kelima, apabila sang budak tidak mau berpisah dengan tuan, istri dan anaknya, ia dapat memilih untuk menjadi budak seumur hidupnya. Jadi, di sini kita dikasih pilihan adik-adik, apakah mau terus menjadi budak atau mau menjadi orang yang merdeka. Namun adik-adik, menjadi hal yang menarik pada ayat yang ke-6. Ketika sang budak memilih untuk tetap bersama tuannya seumur hidupnya, maka sang tuan wajib membawanya ke hadapan Allah untuk mengikat perjanjian di hadapan Allah. Hal ini bertujuan agar sang tuan dan budak bersama-sama bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik serta bertanggung jawab kepada Allah sehingga tidak menyakiti dan merugikan. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa kita semua sebagai manusia awalnya adalah budak dosa. Namun karena karya keselamatan Allah dalam hidup manusia telah membawa manusia mengalami kemerdekaan hidup, maka setiap orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan harus menyadari bahwa di balik kemerdekaan yang kita miliki saat ini ada sebuah tugas dan tanggung jawab untuk selalu berani berjuang melakukan karya kebaikan Allah dimanapun adik-adik berada. Seperti contoh adik-adik, karya kebaikan Allah sebagai wujud kehidupan yang telah dimerdekakan oleh Kristus kita bisa lakukan, seperti contoh menolong sesama dimanapun kita berada, rajin belajar, menjaga taman yang ada di rumah, dan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Contohnya seperti saat ini adik-adik ya. Nah, kita harus mengikuti protokol. Jika kita ingin tetap sehat, kita harus menggunakan masker, rajin mencuci tangan, keluar rumah seperlunya, dan tidak berjabat tangan. Jadi adik-adik, pilihan ada di adik-adik, begitu juga di kakak Selvi. Jadi marilah kita terus membawa kebaikan ya, karya kebaikan di dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita semua. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah pagi ini, kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Murid Tuhan Jadilah. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam ibadah kami di pagi yang indah ini, di mana kami sangat bersyukur kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi bersama-sama, tidak saja kami dengar, tapi kami boleh kembali melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk terus berkarya melalui keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam bangku pendidikan kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang rajin belajar, sehingga kami boleh menggapai cita-cita dan harapan kami. Dan kami juga mau berdoa buat Papa dan Mama, berikan sehat kuat umur kepada mereka, berkati setiap pekerjaan yang ditekuni oleh kedua orang tua kami. Dan biarlah Tuhan juga terus memberkati ibu guru kami yang selalu semangat, dan biarlah mereka juga terus diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran dalam mengajar dan mendidik kami anak-anak muridnya. Terkhusus di saat ini di masa virus corona, biarlah ibu guru kami juga tetap semangat dan boleh terus menjadi ibu guru yang baik buat kami semua. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak pelayan, biarlah Tuhan terus memberkati, biarlah semoga kakak pelayan terus menjadi kakak pelayan yang giat dalam pelayanan Tuhan, dan biarlah di dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terkhusus Agustus kemarin kami sangat bersyukur, kami semua boleh mengucap syukur atas pertambahan usia untuk bangsa kami Indonesia yang tahun ini genap 75 tahun. Dan biarlah bangsa dan negara kami boleh terus menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera. Meskipun di situasi saat ini kami harus menghadapi virus corona, biarlah bangsa dan negara kami tetap bersatu untuk tetap saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk terus menjadi bangsa yang selalu aman, damai, dan sejahtera. Dan berkati para pemimpin negara kami dan penjaga keamanan negara kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sikap ini kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat GPIB di seluruh Indonesia, terkhusus buat GPIB Sion Nunukan, biarlah boleh terus menjadi berkat buat kami semua, bahkan buat masyarakat yang ada di kota Nunukan ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit, biarlah Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Jika ada yang malas ibadah, biarlah Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh beribadah sama Tuhan dengan kami semua di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami juga mau berdoa, jika ada teman kami yang sakit, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesembuhan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan. Dan biarlah melalui kasih sayang dari keluarga boleh membuat teman kami boleh cepat sembuh. Dan jika di antara kami juga ada yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kami kesembuhan melalui kasih sayang dari keluarga, melalui obatan, melalui makanan dan minuman. Kami juga mau berdoa Tuhan, jika di antara adik layan, bahkan teman-teman semuanya, jika ada yang berulang tahun, biarlah Tuhan semakin menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Engkaulah yang ampunya dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita, dan kita akan bernyanyi dari lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik, untuk mendoakan persembahan kita, kakak undang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di mana pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh pahami dan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar tadi juga kami sudah memberikan persembahan kami, besar kecilnya kami, biarlah boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Dan yang masih ada pada kami, Engkau berkati, biar kami memakainya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi ini. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu "Oh Berkati Kami". Menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami, agar firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan, kami boleh kembali melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita pada pagi hari ini telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti jumpa kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.